Halo, welcome back to my channel. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sobat sekalian ada dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Buat sobat sekalian yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Karena dengan support sobat sekalian, saya makin semangat lagi membuat konten. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan melalui video-video saya di channel ini bisa bermanfaat buat sobat sekalian. Nah, buat sobat sekalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk support channel ini karena support dari sobat sekalian akan sangat berguna buat kemajuan channel ini. Dan jika sobat merasa video ini bisa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share jika perlu, dan jangan lupa untuk mengklik subscribe dan mengaktifkan loncengnya, karena dengan mengaktifkan lonceng sobat akan mendapatkan notifikasi bila ada video-video terbaru yang bermanfaat melalui YouTube channel ini. Nah, sesuai judul, hari ini kita akan membahas masih seputaran realita YouTuber pemula. Dan topik kali ini adalah tentang algoritma YouTube. Saat ini saya akan memberikan satu ilustrasi agar sobat mudah memahami mengenai apa itu algoritma. Algoritma itu sebenarnya hanyalah sebuah alur. Jadi contohnya seperti ini, sobat pergi ke pasar. Nah, untuk sampai ke pasar, bagaimana caranya? Sobat jalan kaki, naik motor, atau naik mobil. Nah, algoritmanya adalah jalan kaki, naik motor, naik mobil. Jadi algoritma yang dimaksud adalah alur. Nah, pada tahun 2005 di bulan Februari, 3 orang mantan karyawan PayPal itu menciptakan sebuah web untuk berbagi video, yaitu YouTube. Nah, bagaimana agar orang-orang bisa membagi video-videonya melalui YouTube? Maka diciptakanlah algoritma. Mulai dari membuat akun Google, membuat channel, upload video, dan membagikan video-video itu. Nah, di tahun 2020 ini banyak terjadi perubahan pada algoritma YouTube. Dan saya salah satu orang yang ber-YouTube sejak tahun 2012. Dan saya sempat merasakan kalau di tahun itu jumlah view itu sangat bermanfaat untuk channel. Tapi di tahun 2020 ini lain lagi algoritmanya. Setelah 9 bulan di tahun 2020 ini saya aktif ber-YouTube karena kita tahu bersama karena kita sekarang dalam menghadapi COVID-19, mengisi waktu luang di rumah, maka saya mengaktifkan kembali channel YouTube saya dengan membuat beberapa konten dan saya upload di YouTube. Setelah 9 bulan ini saya beraktif ber-YouTube, saya mendapat beberapa hal mengenai algoritma YouTube. YouTube itu adalah sebuah situs web berbagi video, dan YouTube itu memiliki misi untuk memberikan kebebasan kepada penggunanya dalam berpendapat serta membagikan dunia kepada setiap orang. Nah, bagaimana sampai misi YouTube ini bisa tercapai atau terwujud? Maka YouTube membuat algoritma. Nah, sejauh ini yang saya ketahui, algoritma yang biasa dibicarakan orang adalah tentang bagaimana agar orang-orang itu betah di YouTube. Agar orang-orang itu betah di YouTube, maka YouTube merekomendasikan video-video yang terbaik agar orang-orang itu betah di YouTube. Bagaimana orang bisa betah di YouTube kalau misalnya video yang ditampilkan itu tidak baik atau tidak bermanfaat? Untuk mendapat rekomendasi dari YouTube ini ada syarat-syaratnya. Jadi alurnya itu video itu harus sesuai persyaratan yang ada di YouTube. Meskipun YouTube memberikan kebebasan kita untuk berekspresi, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mendapatkan peluang, tapi ada syarat agar bisa mengupload video di YouTube. Karena di YouTube itu ada banyak sekali pengguna, ada miliaran pengguna YouTube. Dan di YouTube itu ada puluhan
juta konten kreator. Maka agar video-video terbaik dari konten kreator ini bisa muncul di YouTube melalui rekomendasi, maka algoritmanya harus tepat sasaran. Jadi seperti ini, jika saya hobinya main gitar, terus yang direkomendasikan YouTube itu mengenai masak, sudah pasti saya akan berhenti menggunakan YouTube dan menutup aplikasi tersebut. Selama yang ditampilkan itu adalah mengenai alat musik, gitar, maka orang yang memiliki hobi main gitar ini akan betah di YouTube menonton video-video tentang gitar, misalnya skill gitarnya, tentang melodi gitarnya. Nah, seperti itulah kira-kira algoritma dari YouTube. Jadi YouTube di sini bisa membagi kategori-kategori video. Itu salah satu algoritma YouTube pada saat dia merekomendasikan video. Selain membagi kategori ini, ada salah satu algoritma YouTube dalam merekomendasikan video kepada pengguna YouTube-nya, yaitu melalui kolom pencarian. Kebanyakan YouTuber pemula tidak memikirkan tentang kolom pencarian ini. Mereka asal saja membuat video dan mengupload di YouTube dan membiarkannya begitu saja. Inilah yang menyebabkan para YouTuber pemula itu susah untuk berkembang. Makanya mereka putus asa dan melakukan sub for sub battle view agar videonya itu bisa naik rating. Misalnya begini ya, saya beri contoh. Ini pengalaman saya. Jadi saya punya video durasinya 15 menit. Battle view 15 menit. Apakah dia benar menonton video kamu itu 15 menit? Kalau saya biasanya ketika saya menonton dan misalnya saya diminta untuk 15 menit, ya saya tonton 15 menit tanpa putus. Tapi apa yang terjadi ya, di video saya itu awal-awal orang hanya menonton rata-rata 2 menit sampai 3 menit. Makanya video saya mandek alias tidak kemana-mana, tidak direkomendasikan YouTube, tidak keluar di pencarian, dan ya begitulah realita YouTuber pemula. Makanya saya berhenti melakukan hal itu karena saya pikir jika saya terus-terusan seperti itu, channel saya tidak akan berkembang. Dan saya sudah berhasil beberapa video saya masuk ke kolom pencarian dan saya sangat bersyukur karena bisa berada di situ, dan setiap waktu, setiap menitnya pasti ada saja orang yang menonton video saya. Jadi ketika saya 9 bulan berada di YouTube, saya menemukan satu hal bahwa CTR atau rasio klik tayang tidak berpengaruh pada video yang nantinya akan menjadi rekomendasi YouTube. Karena yang akan menjadi rekomendasi dari YouTube adalah video-video dengan durasi tontonnya yang paling kurang itu 50%, dan yang paling terbaik itu ya pasti yang durasi tontonnya di atas 70%. Inilah kenapa YouTuber pemula sering tertinggal, karena mereka melakukan battle view atau sub for sub. Di saat sub for sub mereka dengan lantangnya berbicara view 3 menit, like, comment, subscribe, aktifkan loncengnya. Dan ini sangat menyedihkan, dan memang saya sangat menyesal melakukan hal itu karena beberapa video saya yang durasinya ada 15 menit hanya ditonton 3 menit. Ya otomatis durasi tonton rata-ratanya itu pasti sangat di bawah, dan ya video-video saya tidak masuk ke dalam penelusuran YouTube, tidak masuk ke dalam rekomendasi YouTube. Dan itulah hal yang terjadi pada YouTuber pemula. Rekomendasi dari YouTube juga berupa dari halaman beranda. Jika kamu memiliki video yang banyak view-nya dan durasi tonton rata-ratanya itu
full atau 70% ke atas, sobat pasti akan masuk di halaman beranda melalui rekomendasi YouTube. Dan jika memang video sobat itu viral, sobat bisa saja masuk ke halaman trending. Video sobat bisa muncul di channel orang lain melalui rekomendasi YouTube. Jadi channel orang lain itu punya pengaruh juga kepada video kita. Saya baru tahu beberapa waktu yang lalu ketika saya buka YouTube Studio Analytics, saya menemukan bahwa channel orang lain bisa berpengaruh kepada channel yang kita bangun dalam hal rekomendasi video. Karena ketika kalian menonton video, biasanya di akhir video itu ada beberapa video yang ditampilkan YouTube. Itulah rekomendasi dari YouTube. Dan biasanya di sebelah kanan atau di bawah, kalau melalui PC atau laptop, kalian bisa melihat rekomendasi YouTube itu di sebelah kanan layar dari PC kalian itu ada video-video yang direkomendasikan YouTube untuk ditonton selanjutnya. Kalau di handphone kalian tinggal scroll, di bagian bawah itu ada video-video yang direkomendasikan oleh YouTube. Ketika kita punya subscriber kita akan mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Itu akan menghasilkan suatu penayangan, rekomendasi pertama dari YouTube. Apakah video tersebut menghasilkan rasio klik tayang? Itulah tadi. Itulah pertama, dan itulah di video-video saya sebelumnya saya sering mengucapkan sub for sub itu akan berdampak buruk pada perkembangan channel kita jika kita salah melakukan sub for sub. YouTuber pemula itu harus belajar dari orang lain. Tapi menurut saya, sebagai YouTuber pemula, kalian itu harus belajar dari diri kalian sendiri. Kalian belajar bagaimana sampai kamu bisa menonton video orang full tanpa di skip. Kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Terus kenapa kamu bisa subscribe channel itu? Apa yang membuat kamu menjadi ingin melakukan subscribe ke channel tersebut? Nah, kalian harus belajar dari diri kalian sendiri. Saya belajar dari diri saya sendiri, dan saya belajar dari menonton video saya sendiri. Kadangkala saya merasa lucu ketika melihat video-video saya yang awal-awal, dan bahkan sampai beberapa video sebelumnya ini saya masih merasa lucu karena masih banyak kekurangannya, dan tentunya support dari sobat sekalian sangat saya harapkan, sehingga itulah kenapa saya sering meminta support dari sobat sekalian. Jika sobat semuanya sudah mengetahui tentang apa itu algoritma YouTube, saya ingin bertanya kepada sobat sekalian, apakah sobat masih mau sub for sub? Masih mau battle view? Panjang lebar saya berbicara mengenai algoritma YouTube ini. Jadi intinya algoritma YouTube ini adalah tentang alur bagaimana agar penonton bisa betah di YouTube. Nah, dengan cara merekomendasikan video yang terbaik kepada penonton. Jadi bagaimana suatu channel itu sukses? Tentunya dia harus membuat video-video terbaik dari channelnya sendiri. Sudah paham semua sobat-sobat sekalian? Jika sobat masih menonton hingga sejauh ini, tips dari saya adalah 1. Belajarlah dari orang lain. 2. Belajarlah dari diri sendiri. 3. Bagilah ilmu yang kamu miliki kepada orang yang membutuhkan. Oke, sekian dulu video dari saya. See you to next video. Bye-bye.